Salam kerahiman. Hari ini 12 Juni kita akan baca sama-sama dari 206 dan 283. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 206. Hari berikutnya, sesudah komuni, aku mendengar suara yang berkata, "Putriku, pandanglah lubuk kerahimanku dan pujilah serta muliakanlah kerahimanku ini. Lakukanlah begini. Himpunlah semua orang berdosa dari seluruh dunia dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Aku akan memberikan diriku sendiri kepada jiwa-jiwa itu. Aku mendambakan jiwa-jiwa itu, hai putriku. Pada hari pestaku, pesta kerahiman, engkau harus menjelajah seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Aku akan menyembuhkan dan menguatkan mereka." 283. Allah Esa dalam Tritunggal Kudus, aku ingin mencintai Engkau melebihi setiap jiwa yang pernah mencintai Engkau sebelum ini. Dan meskipun aku ini luar biasa papa dan kecil, aku telah melabuhkan jangkar kepercayaanku kuat-kuat dalam lubuk kerahiman-Mu, ya Allahku dan Penciptaku. Kendati besarnya kepapaanku, aku tidak takut akan suatu pun, tetapi berharap untuk melambungkan bagi-Mu madah kemuliaan untuk selama-lamanya. Biarlah tidak satu jiwa pun, bahkan yang paling papa, jatuh menjadi mangsa keragu-raguan. Karena selama masih hidup, setiap orang dapat menjadi seorang santo yang besar. Demikianlah besarnya kuasa rahmat Allah. Asal saja kita tidak menghalangi kegiatan Allah. Kita bahas tentang perintah Allah hari ini dan juga rahmat ilahi. Dikatakan di situ sesudah komuni. Saya mau kembali ingatkan kembali Bapak Ibu, setelah komuni kita perlu ada saat hening bersama Tuhan. Jangan komuni cepat-cepat, pilih-pilih siapa yang kasih komuni, setelah itu doa, udah itu selesai, duduk, lihat kiri kanan. Siapa yang datang? Oh, si itu datang, si itu tidak datang. Siapa yang kur? Kok suaranya false? Atau lihat ke kiri ke kanan. Sayang waktunya. Pakailah waktunya untuk hening, ya. Sehingga saya anjurkan juga kepada anggota kur, setelah komuni itu lagunya yang hening, yang lembut supaya kita bisa bersama Tuhan. Bukannya yang heboh, yang nyanyi keras-keras dan kemudian ada tepuk tangan. Oke, lanjut. Di situ ada suara Yesus. Yesus mau memberikan suatu didikan spiritual kepada kita semua, ya. Bahwa ada permasalahan dalam hidup rohani. Pertama-tama Yesus katakan, "Putriku." Dia menyapa Faustina dengan putriku, anakku.
Apakah hanya pada Suster Faustina? Pada kita semua juga. Anakku, putriku, putraku. Karena nama kita sudah ada di telapak tangannya Tuhan. Yohanes, putraku. Maria, putriku. Veronica, putriku. Valeria, putriku. Tuhan tahu nama kita semua dan kita juga disapa dengan nama kita masing-masing. Tuhan minta, muliakanlah kerahimanku. Kita sebetulnya sering memuliakan nama Tuhan, tapi mungkin baru di mulut saja. Contoh dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Doa lain, madah kemuliaan yang kita doakan setiap hari. Di sana dikatakan juga, kami memuji Engkau, kami memuliakan Dikau, ya, kita memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah baru dari kata-kata saja atau sudah dengan tindakan? Karena kenapa Tuhan minta kita memuliakan Tuhan? Karena kalau kita enggak memuliakan Tuhan, mungkin hidup kita berantakan. Hidup kita kacau balau, tapi kalau kita sudah difokuskan untuk memuliakan Tuhan, maka sudah terjadi relasi dengan Tuhan, kita diingatkan tentang Tuhan, tentang kebaikannya, tentang firman-Nya, tentang apa yang diminta olehnya. Ya. Dengan memuliakan Tuhan. Jadi tadi yang saya bilang, jadi kita ingat terus-menerus. Ingat terus-menerus tentang Tuhan dan kita memang butuh kerahimannya dan butuh kemurahannya. Dia nggak hitung dosa-dosa kita. Ya. Apa yang kita lakukan, kita datang padanya, minta ampun dan dia ampuni. Jadi itu yang kita perlu terus-menerus memuliakan Tuhan. Kedua, kalau kita memuliakan Tuhan, karena kita fokusnya ke Tuhan, otomatis kita juga jadi manusia-manusia yang mulia dalam tanda kutip. Karena kita manusia yang mulia, berkomunikasi dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, maka kita mulia menjadi anak-anaknya Dia, menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan kalau kita sudah jadi anaknya Tuhan, orang-orang yang mulia dalam tanda kutip, yang harus dilakukan apa? Bukan stop, oh saya anak Tuhan, selesai. Enggak. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Satu, peduli kepada orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya orang berdosa itu disembuhkan, dikuatkan, diampuni dosa-dosanya. Sehingga Yesus katakan pada Faustina, memuliakan kerahimanku dengan cara apa? Lakukanlah ini, ya. Lakukanlah begini. Jadi Yesus juga ajarin kita bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Lakukanlah begini. Himpunlah semua orang berdosa dari seluruh dunia dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Memuliakan Tuhan dengan cara menghimpun seluruh umat manusia yang berdosa dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman Tuhan. Jadi kita punya tugas. Tugasnya apa? Adalah membawa seluruh umat manusia di dunia untuk kenal kerahiman Tuhan. Untuk kita juga memenuhi kerinduannya Tuhan, di mana Tuhan ingin semua orang berdosa dibawa kepada Dia, ya. Di sini dikatakan kan, himpunlah semua orang berdosa dari seluruh dunia dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Tuhan punya keinginan seluruh umat manusia yang berdosa dibawa kepadanya dan benamkanlah. Dan kalau kita lakukan itu, berarti kita memenuhi kerinduan Tuhan untuk menghimpun manusia berdosa. Janjinya Yesus, apa yang dikatakan? Aku akan memberikan diriku sendiri kepada jiwa-jiwa itu. Aku memberikan diriku sendiri. Seluruhnya Tuhan Dia berikan kepada jiwa-jiwa tersebut. Harapannya Suster Faustina adalah, biarlah tidak satu jiwa pun, bahkan yang paling papa, jatuh menjadi mangsa keraguan-raguan. Banyak ya
dalam hidup kita sehari-hari, orang yang hidup dalam keraguan-raguan. Kalau saya lakukan ini benar nggak ya? Kalau saya nggak lakukan nanti Tuhan marah nggak ya? Dan Faustina katakan, jangan satu jiwa pun, bahkan yang paling papa, jatuh menjadi mangsa keraguan-raguan. Karena selama masih hidup, ini Faustina kasih tahu ke kita semua sebetulnya, setiap orang dapat menjadi seorang santo yang besar. Di situ Tuhan mau memberikan satu konfirmasi kepada Suster Faustina, dan dia katakan, kalau kita hidupnya benar, kalau kita hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, selama dia masih hidup, setiap orang itu dapat menjadi santo yang besar. Demikianlah besarnya kuasa Allah. Asal saja kita tidak menghalangi kegiatan Allah. Pernah saya cerita ya tentang penyebar luasan devosi kerahiman. Bicara sama satu pastor, dan pastor itu bilang, enggak, di paroki saya sudah banyak devosi. Kalau mau berdevosi kepada kerahiman ilahi ya boleh datang ikut aktivitas di paroki lain. Tapi pastor itu membayangkan enggak, dengan pergi ke paroki lain perlu waktu lebih panjang, perlu biaya barangkali, yang kalau di paroki sendiri bisa jalan, kalau ke paroki lain mungkin harus berkendaraan, keluar biaya, waktu lebih banyak lagi yang harus disiapkan. Dan dia menghalangi enggak rahmatnya Tuhan? Karena di sini dikatakan, demikian besarnya kuasa Allah, asal saja kita tidak menghalangi kegiatan Allah. Sering kita dengan pikiran kita, evaluasi kita sendiri bahwa udah cukup, nggak usah tambah-tambah. Jangan sampai kita menghalangi kegiatan Allah, karena segala sesuatu itu akan diperhitungkan. Ya, jadi kembali lagi di dalam pesta kerahiman, Yesus katakan, engkau harus menjelajah seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa yang layu. Pesta kerahiman itu adalah pesta yang memang Yesus kehendaki, dan kita punya PR juga, menjelajah seluruh dunia, membawa jiwa-jiwa yang layu. Karena Yesus mau menyembuhkan dan memberi kekuatan kepada mereka. Yesus mau menyembuhkan dan memberi kekuatan kepada mereka. Saya mau sedikit cerita kejadian yang saya alami. Saya sama Haryanto, suami saya, ke gereja kan. Harian juga mingguan. Sering atau kadang-kadang ada bukan pengemis sih sebetulnya, dia orang yang cacat aja, ada di kursi roda, mungkin tidak bekerja, tidak berdaya. Jadi kalau ada orang lewat dan ada yang memberikan uang, dia terima. Tapi menurut saya dia bukan pengemis ya, karena nggak minta-minta. Nah, kalau ada dia, selalu suami saya memberikan sedikit uang kepada si bapak ini. Kadang misa minggu, kadang misa harian biasa. Suatu hari dia bilang sama saya, suami saya ya, kok kamu gak pernah kasih? Saya bilang, kan kamu udah kasih. Oh beda, kasih itu kan masing-masing. Kasih dong. Aduh males, saya bilang itu, keluarin uangnya males. Dia bilang, harus kasih, jangan males. Saya bilang, ya deh nanti minggu depan. Dalam hati, saya memang kalau ke misa pagi gak bawa apa-apa. Saya cuma bawa rosario. Kadang-kadang bawa buku ruah atau Alkitab ya, tapi nggak bawa apa-apa, termasuk nggak bawa uang. Jadi saya nggak siap untuk memberi. Jadi saya bilang ya deh nanti minggu depan. Tapi itu
nggak tulus, karena diingatkan, karena disuruh, daripada diomelin terus, ya udah minggu depan saya bilang itu. Apa yang terjadi? 1 minggu kemudian saya lihat ada kursi rodanya, ada kotak, tapi udah nggak ada si bapak itu. Saya kaget, jadi saya tanya, mana nih si bapak ini? Oh, sudah meninggal Bu bapaknya. Ini ada kotak sumbangan, memang sengaja disiapkan oleh tetangganya, barangkali ada orang yang masih mau memberi sedekah. Suami saya bilang apa? Tuh kan, kalau mau berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Kesempatan itu belum tentu datang lagi. Sekarang kamu mau kasih lebih pun, orang itu udah gak merasakan belas kasih kamu, gak merasakan perhatian kamu lagi. Di situ sepertinya memang Tuhan sedang menegur saya. Kalau mau berbuat baik, lakukan segera. Tulus, jangan ditahan-tahan. Karena mungkin saja Tuhan menggerakkan hati suami saya, menegur saya supaya saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saya membentengi diri saya. Nanti minggu depan saya pun lakukan bukan karena saya mau, tapi karena daripada diomelin terus. Atau aduh repot bawa-bawa uang. Cinta diri. Ini jadi satu teguran buat saya bahwa suatu perbuatan baik itu pertama jangan ditunda. Karena kalau ditunda, kesempatan itu hilang, bahkan dia udah gak perlu lagi perbuatan baik saya. Kalau filmnya saya ulang ke belakang, mungkin Tuhan mau memberikan suatu kebaikan kepada si bapak itu melalui kita yang lewat, supaya dia bisa bersyukur, bisa berterima kasih, karena dia mau memberi penghiburan kepada si bapak ini. Ada satu cerita ya, nanti saya coba tutup cerita ini dengan ada pengemis ketok-ketok biaranya Suster Faustina. Waktu itu di Polandia tuh ya, kalau lagi dingin sekali, bahkan sampai sekarang saya dengar begitu dinginnya, bahkan orang masih bisa ada yang meninggal gara-gara kedinginan, karena kemiskinan, karena begitu dinginnya. Nah, waktu itu pengemis itu datang, ketok-ketok, dia dengan bertelanjang kaki, dengan baju yang compang-camping, dia datang minta makan karena belum makan. Yang jaga pintu waktu itu adalah Suster Faustina. Dia lihat, kasihan, tapi di biara itu ada aturan. Jam makan ada jamnya. Setelah itu udah dapur itu tutup. Tapi Faustina pikir ini orang kasihan, harus dibantu karena dia kelaparan. Jadi dia oke lah, saya langgar aturan. Nanti mau dihukum lah, urusan belakang. Tapi saya harus tolong orang ini dulu. Jadi dia ke dapur, dia mencari-cari apa yang masih bisa dikasih. Setelah dia lihat-lihat ternyata masih ada sedikit sop. Dan dia ada lihat juga ada sedikit remah-remah roti. Dipanasin, dikasihlah ke pengemis itu. Jadi 1 mangkok. Setelah selesai makan, mangkok itu dikembalikan pada Suster Faustina. Pada waktu mangkok itu diterima kembali oleh Suster Faustina, terjadilah perubahan. Di mana wajah pengemis itu udah nggak ada lagi. Yang ada adalah wajahnya Tuhan Yesus. Faustina kaget, mempertegas penglihatannya, dan bayangan itu hilang. Di situ Faustina mendengar kata-kata ini. Yesus bilang, dia sengaja datang karena dia ingin menikmati manisnya pelayanannya Suster Faustina. Karena ternyata banyak orang yang datang ketemu Faustina, dilayani oleh Faustina, dan mereka pulang dengan rasa syukur. Mungkin bilang terima kasih ya pada Suster Faustina karena sudah dikasih makan atau dilayani. Tapi ternyata rasa syukur itu naik sampai ke Tuhan. Dan Tuhan ingin merasakan sendiri rasa syukur tersebut. Pelayanan dari Suster Faustina, sehingga dia turun dan dia benar-benar menikmati apa yang Suster Faustina lakukan. Jadi di situ kesimpulannya, kalau kita berbuat baik, rasa syukur orang ini akan sampai ke Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan perbuatan yang baik, saya yakin
saya percaya rasa yang dirasakan oleh mereka pun sampai ke Tuhan. Di dalam pelajaran itu saya ditegur Tuhan. Saya tahu bahwa sesuatu perbuatan baik itu tidak boleh ditunda-tunda, karena di balik setiap peristiwa pasti ada sebab, ada rencana Tuhan. Dan ayo, saya mau ajak Bapak Ibu, jangan males, jangan menunda-nunda perbuatan baik. Karena bisa saja niat kita akhirnya tidak menjadi sesuatu perbuatan baik lagi dengan berjalannya waktu. Kita baik, pujian, rasa terima kasih itu sampai ke tahta Allah. Kita tidak berbuat baik, saya percaya itu pun akan sampai kepada Tuhan. Baik, kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas kasih-Mu, atas pengajaran didikan spiritual yang Kau berikan kepada kami. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan dengan puji-pujian, dengan perbuatan baik, dan terutama pada hari ini Engkau mengajarkan kami untuk menghimpun seluruh jiwa-jiwa di dalam dunia ini, khususnya para pendosa, untuk dipersembahkan kepadamu, untuk dibenamkan dalam lautan kerahiman-Mu. Itulah salah satu hal yang kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Kami mau berdoa untuk para pendosa ya Tuhan, juga untuk kami sebagai manusia-manusia berdosa, manusia yang papa, agar kami diberi kesempatan terus untuk bisa merasakan kerahiman-Mu, bisa menjadi anak-anak-Mu, mulia di dalam kasih-Mu, dan dengan kami menjadi mulia karena memuliakan kerahiman-Mu, kami juga dimampukan untuk lebih peduli lagi kepada orang-orang lain, khususnya para pendosa. Tumbuhkan rasa cinta kami Tuhan untuk selalu berdoa buat orang-orang yang berdosa, membawa mereka ke dalam lautan kerahiman-Mu dan membenamkan mereka agar mereka juga boleh merasakan kerahiman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah
kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang